Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Injil Matius pasal 11 ayat 28-30 dengan tema Aku akan memberi kelegaan. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Suta Prawira. Bapak Pendeta Suta saat ini melayani di basis pelayanan GKI Gunung Sehari. Bapak apa kabar? Baik sekali Pendeta Mestika. Terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber di episode kali ini. Para sahabat YKB GKI, acara Ngulik Alkitab ini disiapkan sebagai sarana kita belajar bersama mendalami kitab suci dan melihat bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat sekalian dapat terlibat secara interaktif dengan mengajukan baik pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom atau kolom komentar yang tersedia. Sebelum kita memulai ulikan kita, sebelum kita membaca Matius 11 ayat 28-30, kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari para pemirsa YKB kita menyatukan hati kita di dalam doa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami berkumpul di sekitar firman-Mu pada saat ini. Siapakah kami manusia yang penuh kelemahan yang sanggup mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu? Dan siapa hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan ketidaklayakan yang sanggup membahasakan apa yang menjadi isi hati-Mu? Oleh karena itu, naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami sekalian memahami apa yang menjadi kehendak-Mu jauh lebih dalam daripada kemampuan kami untuk menguliknya. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami semua melakukan segala perkara seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin. Para sahabat YKB, kita akan membaca Matius pasal 11 ayat 28-30. Semoga para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya. Injil Matius pasal 11 ayat 28-30 saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Matius yang menjadi landasan kita berbicara tema Aku akan memberi kelegaan pada episode ini. Saya ke Pak Pendeta. Pak, nas yang kita ulik, yang barusan saya bacakan dan semoga para sahabat juga tadi turut membacanya, berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya kira ini sudah sangat akrab dengan kita, sehari-hari kita kenal. Namun sesuatu yang kita rasa kenal ini juga perlu kita pahami lagi. Apa sesungguhnya yang Tuhan Yesus tawarkan ketika mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi kalau kita membaca bagian Alkitab tadi, Yesus menawarkan kelegaan kepada banyak orang pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini. Baik. Ya. Orang akan merasakan kelegaan apabila ia terlepas dari beban yang menindih, orang terlepas dari persoalan yang membelenggu, ancaman yang menakutkan, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan ini. Nah, tapi yang disebut beban, persoalan, ancaman, kesulitan itu ada dua jenis. Baik. Ada yang berasal dari luar, ya. Misalkan berkaitan dengan
orang atau sekelompok orang yang tidak bersahabat dengan kita, mengancam, lalu kemudian mendatangkan kesusahan dalam hidup kita, itu akan menjadi beban tersendiri dalam hidup kita. Tetapi juga bisa berkaitan dengan sebuah peristiwa yang tidak kita harapkan. Ya, kita mengalami pandemi COVID-19. Seperti sekarang tidak ini. ada satu orang pun yang mengharapkan. Ya. Dan tidak ada satu orang pun yang membayangkan bahwa kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Ya, sudah hampir 5 bulan. Bahkan mungkin akan berlangsung beberapa bulan lagi. Tidak bisa kita bayangkan sebelumnya kita bekerja dari rumah. Sekarang hampir semua pekerjaan dikerjakan dari rumah. Nah, peristiwa ini menimbulkan beban, tidak kita harapkan. Tetapi juga bisa muncul berkaitan dengan persoalan-persoalan yang melilit hidup kita. Ya. Ketika kita menghadapi relasi dalam hidup rumah tangga, menghadapi relasi di dalam pergaulan dengan teman sekerja, dengan sahabat. Nah, itu bisa menekan dalam kehidupan kita. Jadi beban yang tadi saya jelaskan adalah beban yang berasal dari luar diri kita. Nah, tetapi beban juga ada yang berasal dari dalam diri kita. Ya. Ketika kita mempunyai cara pandang yang picik, yang sempit, cara pandang yang egosentris, cara pandang yang dikuasai oleh nafsu dan juga keserakahan, dan juga cara pandang yang tidak realistis, itu akan menjadi beban tersendiri dalam hidup kita. Ya. Misalkan ketika kita punya cara pandang berlebihan tentang diri sendiri, ya. Saya membayangkan sebagai seorang yang patut dihormati, ya. Saya membayangkan diri saya sebagai orang yang begitu berjasa besar, padahal sebenarnya saya tidak begitu terhormat hidup saya. Biasa aja. Bahkan mungkin melakukan perkara-perkara yang memalukan, ya. Atau mungkin saya itu orang yang tidak punya jasa apa-apa, tetapi saya menempatkan diri besar, ya, terhormat. Dan oleh karena itu saya menuntut orang lain menghormati saya. Nah, ketika orang lain tidak menghormati saya, jadi beban ya, Pak? Ya, beban, ya. Saya merasa tidak berharga. Padahal sebenarnya persoalannya saya menempatkan diri lebih tinggi dari yang seharusnya. Ya. Atau juga kita mempunyai target dalam hidup kita yang berlebihan. Ya. Kita seorang yang ambisius, ya. Kita ingin menguasai banyak hal dalam kehidupan, lalu kemudian kita tidak punya kemampuan yang memadai sebenarnya untuk target yang kita buat. Nah, itu kan bukan saja akan menjadi beban, menyusahkan banyak orang. Ya. Itu beban yang berasal dari dalam diri kita. Lalu juga beban itu bisa berkaitan dengan tipe-tipe kepribadian. Bawaan ya, Pak. Misalkan seorang yang melankolis itu kan segala sesuatu mesti tertata rapi. Ya. Kalau buku mesti ada di tempatnya. Teratur ya, Pak ya. Sepatu mesti ada di tempatnya. Nah, jadi kalau kita bisa membayangkan seorang melankolis menikah dengan seorang yang pragmatis, ya. Aduh, Pak, beban banget kayaknya itu, Pak. Orang pragmatis itu kan membutuhkan suasana yang harmonis, ya, nyaman, lalu kemudian tidak berpersoalan dengan orang lain, ya. Demi suasana yang hangat, orang pragmatis itu kadangkala mengalah, mengorbankan, ya. Apa yang menjadi haknya ya enggak apa-apa, ya. Yang penting damai. Yang penting damai. Nah, kalau si melankolis menikah dengan si pragmatis, lalu kemudian si melankolis itu memandang si pragmatis dengan cara pandangnya, dia akan tertekan. Betul. Dia akan jengkel, ya. Jengkelnya itu sebenarnya dari cara pandangnya. Walaupun kita katakan sumber kejengkelannya dari luar. Kenapa dia menikah dengan seorang yang pragmatis? Tetapi sebenarnya
menikah dengan siapapun kalau sumbernya dari diri kita itu kan beban yang sumbernya dari cara pandang dari dalam kita, diri, ya, bawaan. Memang kita tidak bisa seorang melankolis menjadi seorang plekmatis. Ya, Tetapi kita bisa belajar. memahami ya. Ya. Oh, kalau si plekmatis itu banyak berkorban, gampang tersentuh, lalu kemudian mungkin lamban, tidak punya target, sedikit acak-acakan. Sebab buat dia Santai hidup ya, ini. santai. Buat dia target tidak terlalu penting. Buat dia buku ada di mana, sepatu ada di mana tidak terlalu penting. Yang penting hangat kita rumah ya, jangan ada celaan, teguran. Ya, kita hangat, gembira ya, damai. Nah, ini akan menimbulkan beban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak menyadari ya bahwa ada sesuatu yang bisa menjadi beban dalam diri kita, ini akan menjadi masalah. Baik. Jadi ada dua jenis beban yang bisa jadi dialami oleh setiap orang, termasuk saya ya Pak dan para sahabat YKB, bahwa ada beban yang timbul dari atau disebabkan dari luar, lalu ada juga yang dari dalam diri gitu, seperti yang barusan Pak jelaskan. Nah, terhadap beban ini, kedua hal ini, baik yang muncul dari luar diri kita ataupun dari dalam diri, tawaran Tuhan Yesus seperti apa Pak? Kelegaan seperti apa? Nah, kalau kita memperhatikan Alkitab ya, ketika Yesus menawarkan kelegaan, Yesus tidak menawarkan kelegaan dari beban yang berasal dari luar. Oh, baik. Yesus tidak pernah menjanjikan untuk mengusir penjajah dari negeri mereka. Ya, Yesus tidak berpolitik walaupun gerakan Yesus sering dipolitisir oleh para pengikutnya. Aku tidak hendak membebaskan kamu dari kenyataan-kenyataan seperti ini, ya. Yesus tidak pernah menjanjikan juga hidup tanpa persoalan. Ya. Setiap orang akan punya persoalan, persoalan kekurangan, persoalan sakit penyakit, Yesus tidak pernah menjanjikan kita hidup tanpa persoalan. Yesus juga tidak pernah menjanjikan manusia, murid-muridnya hidup tanpa kesulitan, tanpa ancaman. Bahkan Yesus bicara sangat pahit sekali ya, barang siapa mengikut aku dia harus siap memikul salibnya. Itu berarti bahwa Yesus tidak pernah menawarkan kelegaan kepada murid-murid, kepada orang yang mengikut, terhadap beban-beban yang bersumber dari luar kehidupan. Baik. Nah, Yesus menawarkan kelegaan atas beban yang bersumber dari dalam, ya, dari cara pandang kita yang serakah, dari cara pandang kita yang egosentris, ya, diri kita menjadi ukuran, dari cara pandang yang picik, dari cara pandang yang munafik, ya, itu kan memberi beban tersendiri dalam hidup kita. Kita bisa bayangkan orang-orang Farisi ya, menempatkan diri sebagai orang yang saleh, tinggi ya. Padahal sebenarnya dia pemeras, ya, dia penindas, tetapi di banyak orang ini ada orang suci zaman akhir begitu dalam kehidupan. Nah, itu sebenarnya yang hendak digugah oleh Tuhan Yesus. Ya. Baik. Cara pandang yang ingin menang sendiri, benar sendiri, dan mengabaikan bahwa kebenaran bisa dimiliki oleh orang lain. Dan oleh karena itu kalau kita melihat pengajaran-pengajaran Yesus, orang yang direndahkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi juga ditinggikan. Aku belum pernah lihat orang seperti ini. Iman seperti ini tidak ada di antara Israel. Nah, itu sebenarnya Yesus ingin membebaskan manusia dari beban-beban yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Baik, jadi dari penjelasan Bapak saya menangkap bahwa Tuhan Yesus menawarkan kelegaan untuk beban yang timbul dari dalam diri kita. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang menunjukkan sekaligus meyakinkan saya, para sahabat YKB juga, bahwa yang Yesus tawarkan ini memang benar untuk beban yang berasal dari internal kita, dari dalam, bukan yang ditimbulkan dari luar, Pak? Nah, memang pembacaan Alkitab kita pada saat ini tidak panjang ya, cuma 3 ayat, tetapi dalam 3 ayat itu jelas sekali ya. Baik. Mari kita perhatikan pembacaan Alkitab kita ya. Di dalam pembacaan Alkitab kita, Yesus tidak menawarkan kepada banyak
orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk menanggalkan beban Baik. kehidupan mereka ya. Kita sering dengar khotbah ya, Ikut Yesus. tanggalkan bebanmu Bebanmu. begitu. Yesus tidak mengatakan menanggalkan beban. Ya. Ya. Baik. Yang dikatakan oleh Yesus kepada banyak orang dan juga kepada murid-muridnya, kuk baru. Baik. Jadi Yesus menawarkan, kamu itu kuknya salah, ya. Ya. Kamu kuknya itu bermasalah. Makanya Yesus menawarkan kuk baru, kuk yang kupasang. Ya. Itu berarti bebannya tetap sama, Ya. tetapi kalau kamu mengganti kuk Yang baru tadi itu. maka sebenarnya kamu akan lebih ringan. Kamu akan mengalami kelegaan ya. Jadi sekarang kamu melihat masalah yang sama dengan cara pandang yang baru. Jadi masalahnya itu bukan di bebannya, masalahnya Sudut pandang. adalah mindset kita. Dan itu penting sekali ya Pak. Nah ini yang penting ya, Ya. yang Yesus katakan. Baik. Nah Yesus itu dibesarkan di dalam sebuah keluarga tukang kayu. Saya yakin sejak kecil Yesus belajar seluk-beluk pertukangan perkakas dari kayu. Ya. Dan Yesus tumbuh besar menjadi seorang tukang kayu yang handal, seorang yang mungkin spesialis membuat gandar Ya. atau cook ya. Kuk. Ya. Jadi kalau kita googling ya di Google ya, Ya. model-model cook gitu ya. Jadi seperangkat kayu yang diletakkan di pundak lembu ya, supaya 2 ekor lembu itu bisa menarik beban bersama-sama. Ya. Ya. Jadi gandar adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Ya. Nah, seorang spesialis pembuat gandar, ia akan membuat gandar sesuai dengan bentuk pundak lembu. Kalau pendeta Mestika beli sepatu, ya, Cari yang sama dong Pak, yang pas, cocok. kan bentuk kaki kita kan macam-macam ya. Betul, Pak. Kalau kaki saya datar, Ya. ada orang yang kakinya itu lengkungannya jelas. Betul. Nah, orang yang kaki datar, kalau beli sepatu yang haknya tinggi, dia akan sakit. Betul. Ya. Dia mesti beli sepatu yang datar juga. Ya. Bahkan kalau kakinya itu luar biasa istimewa, ya, artinya ada orang kakinya lebar, ya, Ya. pendek. Nah, kalau cari ukuran manapun, dia susah. Betul. Supaya kakinya ringan, dia masih pesan. Dia bawa kakinya. Ya, diukur. Ya, Tidak khusus. akan ada di pabrikan. Ya. Ya. Kenapa? Sebab kakiku lain dari yang lain. Kakinya spesial. Spesial. Oke, baik. Nah, seorang spesialis pembuat gandar, ya, dia tidak membuat gandar itu secara general. Ya. Dia ukur. Sebab lembu itu pundaknya bisa macam-macam. Ada yang gempal, Ya. ada yang bongkolnya lebar. Nah, itu akan menentukan. Kalau bentuknya tepat, pas, maka itu akan memberikan kekuatan. Ya. Dan tidak melukai ya, sama seperti sepatu. Betul. Ya, kalau kebesaran, kekecilan, Tidak enak kelonggaran. pakai, bisa terluka. Baik. Nah, luka itu akan membuat beban Ya. dalam hidup kita. Baik. Seekor lembu dapat menanggung beban, tetapi kalau beban yang diberikan kepadanya pas tidak menjadi masalah, tetapi akan mengalami beban tambahan jika tadi dalam penjelasan Bapak, gandar yang diberikan itu tidak pas, tidak presisi. Nah, saya jadi mengandaikan begini Pak, bertanya-tanya, apa mungkin manusia juga ya Pak? Ya, ini analogi ya, tidak sama manusia dengan lembu tentu saja. Apa mungkin juga manusia bisa mengalami beban bertambah bukan karena bebannya, tetapi karena cara menanggungnya yang tidak pas begitu, atau cara pandang, cara melihat tidak pas. Tetapi jawaban Bapak mengenai ini disimpan dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB GKI, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih juga dengan narasumber kita Bapak Pendeta Sutta Prawira dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung dengan kami, saya informasikan bahwa kita sedang mengulik Matius 11 ayat 28 sampai 30 dengan tema Aku akan memberi kelegaan. Para sahabat dapat berinteraksi dengan kami, baik mengajukan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Tadi sebelum jeda saya sudah mengajukan pertanyaan kepada Pak Pendeta dan saya akan kembali ke pertanyaan saya. Bapak, tadi saya dari penjelasan Bapak bahwa lembu itu harus dipasang gandar yang pas, yang sesuai diukur supaya dia bisa menarik beban itu dengan baik gitu. Nah, tetapi juga lembu ini dapat mengalami semacam beban tambahan jika gandar yang digunakan itu tidak standar atau tidak seharusnya. Tadi saya menanyakan begini pada Bapak, apakah juga pengandaian saja itu dapat terjadi pada manusia? Apakah juga manusia dapat menanggung semacam beban ekstra yang tidak seharusnya ditanggung karena entah cara pandang? Dan bagaimana tawaran kelegaan dari Tuhan Yesus terhadap hal yang mungkin akan terjadi pada manusia ini, Pak? Ya, jadi banyak orang berbeban berat justru karena mereka menggunakan cara pandang orang lain. Oke. Apalagi kalau cara pandangnya itu tidak baik. Ya. Cara pandangnya serakah. Ya. Ya. Padahal Yesus mengajarkan, berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Ya. Baik. Nah, karena keserakahan, ya, lalu kemudian ia bukan saja bekerja keras. Kalau bekerja keras masih baik, tetapi orang mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Ya. Ini salah ya, Pak. Ya. Bahwa itu sebenarnya bukan bagiannya, itu bagiannya banyak orang. Tetapi oleh karena kelicikannya, ya, oleh karena pengalamannya, dia menyiasati, dia memang bisa mendapatkan itu. Ya. Dia kaya, tetapi dia menderita. Ya. Nah, penderitaan itu adalah beban. Ya. Atau memakai ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh orang lain, atau memakai begitu saja, ya, sistem nilai, ya, bajunya, supaya kita dianggap sebagai orang yang terhormat dalam masyarakat. Nah, itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Dan tidak seharusnya ya, Pak, ya? Ya, itu akan membuat hidup, kalau diibaratkan kita pakai baju orang lain, ya, bajunya kedodoran, tidak pas. Ya. Kalau pelari itu dia mesti pakai pakaian yang nyaman, ya, yang tepat, ya, sebab kalau kedodoran berat, kalau kesempitan juga tidak bagus. Nggak bagus. Nah, ini sebenarnya yang menjadi persoalan. Nah, banyak orang ketika Yesus hidup, mereka menggunakan cara pandang orang lain, ya. Mereka menggunakan sesuatu yang sebenarnya tidak sehat dalam kehidupannya. Ini yang membuat manusia mengalami depresi, letih lesu, berbeban berat, ya. Nah, kalau orang letih lesu, berbeban berat, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, mereka curiga satu dengan yang lain, ya. Hubungan saudara bersaudara bisa menjadi jauh satu dengan yang lain. Baik. Nah, dan yang kedua, Yesus memberikan penjelasan lain, ya. Yesus mengatakan
belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut, ya. Dua kata yang penting yang menjadi kunci kelegaan, ya. Sebab orang-orang pada zaman Yesus jarang yang bersikap rendah hati. Oh, baik. Di zaman sekarang mungkin juga, Pak. Ya. Baik. Orang pada zaman Yesus mereka menjauhkan diri dari sikap yang lemah lembut, ya. Lemah lembut, rendah hati itu tidak maco kalau kata orang zaman sekarang, ya. Ya, ya. Jadi Yesus menawarkan kualitas karakter yang penting yang menjadi kunci bahwa kita akan hidup di dalam kelegaan, ya. Nah, rendah hati sebenarnya kalau kita amati dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata tapenos, ya. Tapenos, prosune, ya. Sebuah sikap yang banyak didapati dalam diri para budak. Nah, ini yang membuat orang tidak suka. Ya, ngapain kita rendah hati, itu budak itu. Saya itu pemimpin, ya. Para pelayan, ya, doulos, ya, diakonos, ya, orang-orang yang rendah posisinya, ya, para gembala. Nah, di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata humility, ya, berasal dari kata Latin humilitas, ya. Baik. Dan kata Latin humilitas ini berakar dari kata humus, ya. Humus itu dahan, daun, ranting yang patah, ya, lalu kembali menjadi tanah. Jadi sebenarnya rendah hati, ya, kalau kita melihat dari asal usulnya tanah. Jadi orang yang rendah hati itu orang yang sadar bahwa dirinya itu tanah. Akan kembali menjadi tanah. Bahwa tanah itu lalu dipakai oleh Tuhan, ya, diolah, dihembuskan nafas hidup, menjadi makhluk mulia. Sebenarnya manusia menjadi makhluk mulia itu bukan karena dirinya mulia, tapi karena Allah. Jadi kalau ada nafas Allah dalam hidup kita, kita menjadi makhluk yang mulia. Tetapi sebenarnya Yesus mengatakan kita mesti rendah hati. Tanah itu nggak ada di meja. Ya, di bawah, Pak. Ya, di bawah. Jadi kalau orang yang rendah hati, orang yang menempatkan diri pada tempatnya. Ya. Jadi kalau ada orang menempatkan diri di atas, ada di atas mimbar sekalipun, hatinya mesti di bawah. Ya. Dia ada di atas mimbar itu karena dia mewakili Allah. Hakikatnya dia di bawah. Ini penting, ya, sebab ada banyak orang yang oleh karena posisinya orang Farisi, ahli Taurat, oleh karena posisinya, ya, dihormati, dia lupa bahwa dia adalah tanah. Akan kembali menjadi debu dan tanah. Kata yang kedua adalah kata lemah lembut, ya. Dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata praus, ya. Praus adalah sebuah kata yang berakar pada alat besi yang ditaruh di mulut kuda, ya. Jadi kuda itu kan dia mulutnya ada besi. Nah, besi kekang, itu, ya, tempat tali kekang itu dicantolkan. Jadi sebenarnya fungsi dari besi yang ada di mulut kuda itu untuk mengatur apakah kuda itu harus berbelok ke kiri atau ke kanan, ataukah kuda itu harus berlari kencang atau berhenti. Itu kan itu ditentukan oleh praus itu. Jadi kata lemah lembut itu sebenarnya kata yang dasar akarnya itu adalah kendali. Jadi lemah lembut itu bukan orang yang kalau diinjak ya ndak apa-apa gitu, bukan gitu, ya. Atau ngomongnya itu ya halus, bukan, ya. Lemah lembut itu sebenarnya pemahaman orang yang terkendali, orang yang proporsional. Dia bisa marah pada waktunya, tetapi pada tempatnya juga. Sabar pada waktunya. Dia bisa kukuh, keras, pada waktunya, tapi dia bisa fleksibel pada waktunya. Nah, itu karena memiliki terkendali. Iya, jadi dia orang yang terkendali.
Nah, orang-orang pada zamannya nggak mau. Maunya bebas aja ya Pak. Orang apalagi kalau punya posisi yang tinggi, kalau marah bisa tanpa kendali, begitu kan. Padahal sebenarnya kunci dari kelegaan itu apabila kita proporsional. Kita perlu marah memang pada waktunya, pada tempatnya, dengan proporsi yang tepat. Nah, acap kali dalam hidup kita ya, ada bawahan kita melakukan kesalahannya kecil. Tapi marahnya minta ampun ya, mempermalukan harkatnya. Nah, ini sebenarnya kunci persoalan dalam hidup manusia ya. Marah boleh. Ya. Ada ukurannya, sesuai kesalahannya. Ya. Ada anak kecil ya umur 4 tahun ya, memecahkan gelas. Wah, ada ibu yang marah-marah sama anaknya, dipukuli. Padahal sebenarnya anak 4 tahun kan psikomotoriknya kan belum lancar. Iya betul. Jadi kalau dia memecahkan gelas ya wajar-wajar saja. Salah ibunya kenapa taruh gelas di tempat yang tidak baik begitu kan. Nah, orang itu acap kali tidak proporsional ya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang proporsional ya, marah pada tempatnya, pada ukurannya, sabar pada tempatnya. Nah, banyak orang tidak suka. Sebab ini ciri orang yang dikendalikan. Orang lebih suka tidak terkendali, bebas. Ya, anomia. Ya, tidak ada yang membatasi kehidupan kita. Nah, dua kualitas ini dianggap tidak populer pada zamannya. Orang tidak mau memiliki karakter seperti pelayan budak, rendah. Dan orang berlomba-lomba untuk memerintah, mencari tempat yang tinggi, mengatur, mengendalikan, tapi tidak mau dia dikendalikan. Ya. Orang tidak mau hidup ya diatur. Orang ingin menjadi penunggang kuda dan orang tidak mau menjadi kuda. Ini yang terjadi pada waktu itu ya. Jadi menempatkan diri pada tempatnya, hidup secara proporsional, terkendali, dan inilah kualitas karakter kuk baru yang Yesus tawarkan kepada banyak orang pada waktu itu dan juga kepada kita sekarang. Ya. Baik, Tuhan Yesus menawarkan dua hal kepada pendengarnya pada zaman itu dan juga kepada kita, namun dianggap tidak populer. Dan kedua hal itu adalah kerendahan hati. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kerendahan hati berada di bawah, kita posisi boleh di atas tapi tetap hatinya rendah, dan kelemah lembutan, dan ini dianggap tidak maco apalagi di zaman kita. Ketika Bapak menjelaskan ini, saya sambil mengingat bahwa kalau memiliki karakter ini, mungkin ya Pak, kenapa orang jadi tidak mau memiliki karakter ini, karena dianggap, tadi Bapak udah menyebut, dianggap tidak maco, dianggap ketinggalan zaman karena kita hidup di zaman serba cepat. Dan mungkin juga sebenarnya kewas-wasan bahwa kalau kita bersikap rendah hati, kalau kita bersikap lemah lembut, kita bisa tergilas atau dilindas zaman Pak. Mungkin itu baru yang saya pikirkan. Nah, bagaimana tanggapan atau sikap orang banyak terhadap tawaran Tuhan Yesus yang dua hal yang tidak populer ini, merendahkan hati dan kemudian juga kedua tadi bersikap lemah lembut? Ya, jadi dunia di mana Yesus berkarya pada waktu itu adalah dunia yang berbeban berat. Ya. Israel, ya umat Allah, mereka memiliki raja, mereka memiliki kerajaan, tetapi tidak memiliki kedaulatan. Ya. Oleh karena cengkraman Roma yang begitu kuat menguasai pelbagai negara di muka bumi pada waktu itu, termasuk ya Israel. Nah, sikap umat Allah Israel terhadap keadaan ini pun tidak sama, ya, bermacam-macam. Ya. Ada yang lebih baik aku menjauh aja dari dunia politik. Ya. Makanya kita mengenal ada orang-orang yang disebut orang-orang Eseni, orang-orang Israel yang tinggal di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis. Ya, mereka menekuni Taurat, hidup bertarak. Kenapa? Sebab dunia itu kotor. Lebih baik kita menantikan Mesias di padang gurun dalam kesalehan.
Tetapi ada orang Israel yang radikal. Mereka ingin kalau perlu revolusi dipercepat. Ya. Kemana-mana dia bawa badik. Ya. Siap Oleh karena sedia. itu, ya kita mengenal ada orang-orang zelot. Ya. Orang-orang yang ingin revolusi terjadi secara cepat. Tetapi ada kelompok juga yang ingin berkolaborasi, ya, ingin memanfaatkan. Ya memang kita terjajah, tapi kita masih bisa pemimpin lah kalau kita berkolaborasi dengan penjajah. Oleh karena itu ada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ini kelompok-kelompok yang sebenarnya berkolaborasi, ya. Mereka tidak setuju, tetapi mereka berkolaborasi. Mereka punya jabatan sebagai imam besar, imam-imam, ya, posisi-posisi penting dalam masyarakat. Nah, kenyataan seperti ini, yang satu itu sikap hidupnya munafik, yang satu lagi menjilat, ada yang menjual harkat bangsanya, yang satu lagi menjauh, yang satu lagi kasak-kusuk supaya ingin revolusi. Kita lihat, waduh, konstelasi politik seperti ini, ada konstelasi yang menimbulkan beban berat dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu sikap menjadi pelayan, sikap mengalah, menjadi sikap yang bodoh, ya. Orang SN itu bodoh. Kenapa kamu menjauh? Ya. Mesti radikal seperti orang-orang zelot, ya. Tapi orang-orang zelot dihina oleh orang-orang Saduki. Mengapa kita kalau kekuatan belum cukup, tanda-tanda zaman belum ada, kita sikap radikal, ya. Orang selalu punya alasan. Ini yang menjadi konteks kehidupan. Nah, oleh karena cara pandang Yesus, ya, kita mesti menjadi pelayan, kita mesti rendah hati, tidak populer, ya, kita dilibas oleh kekuasaan, kita akan digilas, kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang berdaulat. Itu yang terjadi. Baik, orang tidak menyambut baik, tidak welcome dengan tawaran Tuhan Yesus bahwa perlu memiliki kerendahan hati dan bersikap lemah lembut. Bahkan dianggap tidak realistis. Seperti itu ya Pak. Nah, jika demikian, tawaran Tuhan Yesus ini apakah masih relevan digaungkan, diupayakan di tengah zaman kita sekarang? Kita tahu zaman kita hidup ini juga kompleks sekali Pak, banyak bebannya juga. Di mana kecepatan dan juga kompetensi itu sangat penting di zaman kita. Nah, jawaban atas pertanyaan saya Bapak simpan dulu, kita akan dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja, Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga dengan Bapak Pendeta Suta Prawira sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 dengan tema Aku akan memberi kelegaan. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih tetap dapat memberikan baik pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Pak Pendeta yang menjadi narasumber kita. Tadi sebelum break, saya mengajukan suatu pertanyaan ke Bapak yang diawali bahwa orang banyak mencibir tawaran Yesus yang mengatakan kalau mau mengalami kelegaan, maka perlu memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tapi itu dicibir karena dianggap tidak realistis ini di zaman yang seperti sekarang. Nah, jika demikian Pak, seperti anggapan orang-orang itu, apakah tawaran Tuhan Yesus untuk bersikap rendah hati dan kemudian juga memiliki kelemah lembutan relevan digaungkan atau kita upayakan di tengah-tengah dunia zaman sekarang ini, di mana kita tahu sangat kompleks, semua harus cepat, serba cepat, harus kompeten di bidangnya dan lain-lain. Bagaimana ini Pak? Ya, jadi kualitas karakter yang ditolak, dicemoohkan banyak orang pada zamannya, ya. Justru sekarang kualitas karakter ini yang menjadi kunci kesuksesan para pemimpin. Ya. Ada seorang bernama Jim Collins, ia menuangkan penelitian para asistennya dalam sebuah buku yang dia beri judul Good to Great. Jadi perusahaan-perusahaan yang baik lalu kemudian berubah menjadi perusahaan raksasa besar, bertahan bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Ya, diseleksi dari ribuan perusahaan sampai tinggal beberapa saja, lalu kemudian dilakukan penelitian. Apa yang menjadi kunci sukses perusahaan-perusahaan itu dari good to great menjadi raksasa besar, punya daya tahan? Ternyata diketemukan kunci dari kesuksesan perusahaan dari good menjadi great adalah karena 2 hal. Ya, apa itu Pak? Jadi pertama-tama oleh karena kehendak ya untuk menjadi profesional dari seorang pemimpin. Dan yang kedua oleh karena personality ya, kepribadian yang humble, yang humility. Jadi kerendahan hati itu menjadi kunci sukses dari para pemimpin, membawa perusahaan dari good menjadi great. Dan ini dibuktikan. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu bukan hanya sekedar menjadi raksasa, tentu dia bisa bertahan mengarungi zaman oleh karena ia memberkati, oleh karena ia dibutuhkan dan para stakeholder mendukung keberadaannya. Dan itu oleh karena 2 hal ya, oleh karena kehendak pemimpin untuk profesional dan yang kedua oleh karena kepribadian, karena personality. Pemimpin yang humble, yang menerapkan humility dalam kehidupannya. Nah,
Seorang yang rendah hati ketika perusahaan itu sukses, ia selalu berkata kepada bawahannya, ini karena kerja kerasmu, bukan karena aku. Ya. Itu pemimpin yang rendah hati. Dia tidak menonjolkan aku. Ya. Kamu. Mengakui orang lain ya Pak. Baik. Tetapi kalau perusahaan mengalami kegagalan, itu kan aku yang tanggung jawab. Ya, walaupun dia tentu memberikan evaluasi kepada bawahannya, tetapi lalu kemudian beban itu dia pikul. Ini aku. Ya. Dan kualitas karakter itulah sebenarnya yang menjadi kualitas karakter yang dominan, membawa sebuah perusahaan mengarungi zaman, bertahan sedemikian menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada pemimpin yang rendah hati. Ya. Ya. Orang boleh mencemoohkan zaman dulu, tapi sekarang orang mencari pemimpin yang rendah hati. Rendah hati. Pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang tidak menonjolkan diri, ya, justru menyembunyikan diri, tetapi mengutamakan pekerjaan profesional, menggerakkan setiap orang. Oleh karena itu, pemimpin yang rendah hati itu sebenarnya pekerjaannya akan dirasakan, walaupun orang nggak tahu siapa sih yang tidak memimpin kelihatan. kita. Ya. Nah itu sebenarnya. Baik. Dan pemimpin-pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin-pemimpin yang profesional, itu yang merespon segala sesuatu secara tepat. Ya, mengapresiasi kerja keras dengan baik, ya, memberikan reward dan punishment yang sewajarnya. Betul. Ya. Jadi kalaupun ada hukuman itu juga tidak berlebihan. Hukuman itu dalam rangka mengupgrade, memperbaiki. Itu kunci rendah hati dan kelemah lembutan itu ada di dalam kepemimpinan modern masa kini. Orang zaman dulu boleh mengatakan tidak menghargai, sekarang dicari. Iya, bahkan sebenarnya Napoleon Bonaparte mengakui Yesus yang paling besar. Ya, kenapa? Dulu ketika aku berkuasa orang mencari aku. Iya. Tapi ketika dia dibuang di sebuah pulau, nggak ada orang yang cari dia. Dulu ketika berkuasa telunjuknya ditakuti. Ya. Tetapi ketika tidak punya kekuasaan, ditinggalkan. Ya. Makanya Napoleon berkatakan Yesus yang terbesar. Sebab setelah mati dia dicari banyak orang. Ya. Apa yang diajarkan, nilai keteladan itu lalu kemudian dicari, dipegang, dan menginspirasi kehidupan banyak orang. Ya. Jadi orang boleh mencibir apa yang Yesus ajarkan, baik pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Tapi dua kualitas hidup yang Yesus tawarkan itu yang menentukan kesuksesan dalam kehidupan banyak orang. Ya. Orang pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang humble, yang melayani, yang memberikan contoh. Sebab kalau ia memberikan contoh kepada bawahannya, maka bawahannya akan memberikan contoh ke bawahannya. Iya. Jadi kualitas kepemimpinan akan sampai pada akar rumput. Tetapi kalau orang hanya mengandalkan perintah, nanti bawahannya akan memerintah, dan tidak akan ada sebuah kultur ya di mana orang merasa mendapatkan sebuah kehidupan yang melegakan dalam hidup ini. Baik. Nah, beban berat terjadi ketika orang menempatkan diri lebih tinggi dari yang seharusnya. Orang yang gemar membuat pencitraan diri, ya, orang seperti padahal sebenarnya dia banyak di zaman sekarang, Pak, di zaman di era digital. Iya, apalagi sebentar kampanye kan. Musim kampanye orang akan memberi, padahal belum tentu dia mengerjakan, menjiwai. Nah, pencitraan diri itu sebenarnya beban. Yesus itu mengajarkan lakukan, kerjakan. Sebab yang kita kerjakan itu menggerakkan, dirasakan. Nah, itu yang akan menjadi citra yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kualitas pekerjaan tidak sama dengan opini yang dibuat. Ya, sebab pencitraan tadi. Opini itu akan menyesatkan banyak orang. Baik. Nah, beban berat sering menimpa orang-orang yang tidak terkendali. Ya.
Tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang bawahan, seorang yang pada gilirannya ia akan berhadapan dengan orang yang lebih tinggi lagi, ya. Dan dengan meletup-letup ia menantang, ya, atasannya, menantang regulasi yang disepakati bersama-sama, ya. Nah, orang-orang yang tidak sadar diri dan orang-orang yang tidak terkendali adalah orang-orang yang akan kehilangan masa depannya. Orang-orang yang akan mengalami keletih lesuan dalam kehidupan, ya. Nah, oleh karena itu Yesus tidak berjanji untuk menghilangkan persoalan kita, ya. Yesus tidak berjanji untuk mengurangi beban hidup kita. Tetapi Yesus berjanji membuat kita mampu menarik, ya, memikul dan mengatasi beban persoalan hidup kita dengan sebuah alat, ya. Itu yang Yesus katakan, kuk yang kupasang, ya. Nah, jadi para pemirsa YKB yang berbahagia, ya, pengajaran Yesus berkaitan dengan kelegaan itu sungguh luar biasa. Ya. Kata-katanya singkat, pendek, tapi begitu dalam. Dibuktikan bahwa dunia membutuhkan seorang yang rendah hati, seorang yang sanggup mempengaruhi oleh orang lain bukan dengan kuasa, bukan dengan telunjuk, ya, tetapi dengan keteladanan. Ya. Dan keteladanan itu mempengaruhi banyak orang sedemikian rupa dan mengubah wajah kehidupan, mengubah wajah dirinya menjadi orang yang lebih segar, ya. Sebab ia tidak membebani dengan yang tidak perlu, Ya. gambar orang lain yang tidak perlu. Ia menghadirkan dirinya sebagaimana Tuhan ciptakan, ya. Di dalam diri kita, saya, Pendeta Mestika, dan juga para pemirsa, Allah punya rencana. Betul. Kenali rencana itu. Jangan rencana orang lain yang kita kenal. Rencana Tuhan dalam hidup kita kenali. Sebab kalau kita bisa mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita, itu melegakan, ya Pak. Itu melegakan, bukan membebani. Tapi kalau kita kenakan rancangan orang lain hidup itu, waduh, itu yang berat, bikin Pak. susah kehidupan kita. Ekspektasi. Baik, Bapak Pendeta Suta Prawira, terima kasih telah hadir menjadi narasumber dan menjelaskan mengenai tawaran Yesus, aku memberikan kelegaan berdasarkan Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30 ini. Kiranya segala penjelasan yang diberikan akan semakin memperkaya pemahaman kita sekalian, para sahabat YKB, mengenai bagaimana memandang beban dan bagaimana bisa terus melanjutkan kehidupan dengan mengandalkan Tuhan tentu saja. Para sahabat YKB GKI, dari Ngulik Alkitab episode ini dengan tema Aku akan memberikan kelegaan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kembali menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa dalam hidup ini selalu ada beban. Itu merupakan kenyataan hidup. Dan tadi Pak Pendeta menjelaskan juga, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa dengan mengikut Dia maka beban akan lenyap. Beban itu akan tetap ada. Tetapi yang ditawarkan adalah bahwa di dalam menanggung beban-beban itu, kita tidak menjadi tenggelam di dalamnya. Jikalau kita dapat memandang beban itu secara proporsional dan kemudian juga dapat menanggungnya dengan seharusnya, maka Tuhan menawarkan kepada kita sebuah kelegaan di dalam menanggung beban itu. Dua hal tadi Pak Pendeta sudah sampaikan dan saya mau sampaikan kembali, bahwa di dalam menanggung beban yang kadang-kadang tidak mudah itu, kita dapat tetap merasakan kelegaan jika kita mau menerapkan dua hal ini. Bersikap rendah hati. Tadi sudah dijelaskan bahwa bersikap rendah hati berarti kita menyadari siapa diri kita. Tidak menempatkan diri terlalu tinggi, tetapi sadar betul siapa kita dan menghidupi kenyataan kita dengan kesadaran itu. Kemudian bersikap lemah lembut. Ini bukan berarti bahwa kita menjadi lemah atau selalu mengalah apapun terhadap
orang lain atau situasi di sekitar kita, tetapi kelemah lembutan ini mau mengatakan bahwa kita melakukan yang seharusnya kita lakukan, yang berdasar pada kemampuan kita mengendalikan diri. Ada kalanya boleh marah, tetapi pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat juga. Dan kemudian di dalam menanggung beban-beban ini, tanggunglah itu dengan cara pandang yang tepat, yang berdasarkan pada yang Tuhan kehendaki. Pada bagian penutup tadi, Pak Pendeta juga mengatakan, mengingatkan kita, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jadi, kita melihat diri kita dalam rencana Tuhan, supaya mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya itu justru mendatangkan kelegaan bagi kita. Jangan mengenakan apa yang diharapkan orang lain pada kita, ekspektasi orang lain pada kita, karena itu akan menjadi beban. Maka dengan tadi penjelasan dari Pak Pendeta, tuntas sudah perjumpaan kita dalam episode kali ini. Kiranya para sahabat dapat memetik pelajarannya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat YKB GKI, terima kasih selalu setia bersama kami di setiap episode mengulik Alkitab. Juga di episode kali ini ketika kita mengulik mengenai Aku akan memberikan kelegaan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga bagikan kepada orang-orang yang kita kenal dan kasihi, supaya mereka pun boleh belajar untuk mendapatkan kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri jumpa kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa surgawi Allah yang kekal, di tengah-tengah kehidupan yang berbeban berat, kami mengucap syukur Engkau menawarkan kelegaan bagi kami semua. Engkau mengajar kami untuk tidak memikul beban yang tidak perlu. Engkau mengajar kami untuk bersikap secara benar sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami yakin dan percaya Bapa, Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk berlatih agar kami beroleh dua kualitas karakter yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuntun kami semua ya Bapa, agar kami boleh menghidupi firman yang kami dalami bersama-sama pada saat ini. Sehingga kami bukan saja mengalami kelegaan, tetapi kami juga boleh memberikan kelegaan bagi dunia yang berbeban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.